Silakan duduk. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita percaya Kristus ada di tengah-tengah kita. Melakukan kesembuhan, melakukan mujizat, itu adalah hal yang tanda kutip biasa Yesus lakukan. Tanda kutip biasa. Yesus melakukan mujizat ke banyak orang. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang bukan Yahudi. Tetapi di dalam kisah yang sudah kita dengarkan ini dari bacaan Injil, adalah Yesus sedang menyembuhkan orang yang bukan Yahudi. Satu sisi kita juga pernah membaca di dalam bagian lain dalam kitab Injil tentang Yesus juga menyembuhkan orang bukan Yahudi, yaitu seorang perempuan dari Siro-Fenisia. Kalau kita bandingkan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, itu punya keunikan dan punya ciri khas. Kalau kita belajar secara detail, kita baca secara hati-hati, kita baca secara lengkap, kita akan menemukan keunikan yang membedakan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi ketika mereka melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, di dalam bacaan pada hari ini kita melihat bagaimanakah seorang perwira yang bukan orang Yahudi, yang mana dia datang, seorang perwira itu mendapatkan dia, "Tuan, tolong hambaku berbaring di rumah." Nah, kata hambaku ini dalam beberapa terjemahan dikatakan anakku. Walaupun mungkin kita bisa memastikan ini hamba beneran atau anak, itu bisa tergantung dari teks yang dibaca, tapi itu hal umum di dalam konteks masyarakat dulu yang sifatnya patrialistik. Seorang anak itu dibilang hamba pun ya bisa. Jadi, tapi bukan dianggap ini suatu perendahan, anak dianggap hamba gimana, bukan. Memang kultur masyarakat budayanya memang begitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata sama dengan budaya kita. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita melihat hamba seorang perwira Kapernaum ini, ketika perwiranya ini datang mencari Yesus, mengatakan, "Tuan, Kyrie," lalu mengatakan, "Hambaku sakit, tolong sembuhkan, aku sangat menderita." Lalu Yesus mengatakan, "Oke, aku kesana." Di bahasa-bahasa sehari-hari ya, dalam bahasa keseharian. "Baiklah, aku akan kesana untuk menyembuhkan." Tetapi perwira ini mengatakan, "Aku tidak layak menerima Tuan. Katakanlah sepatah saja dan hambaku itu akan sembuh." Nah, kalau kita melihat bagaimanakah respon dari atau tanggapan dari perwira perwira Romawi ini, ketika Yesus mengatakan demikian, kita bisa membandingkan dengan contoh ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat kepada perempuan Siro-Fenisia. Dia mengatakan, "Tetapi anjing makan dari roti, remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya." Kita lihat di dalam mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi, yang tadi saya katakan, ada keunikan, ada ciri khas yang membedakan. Dan di dalam bacaan ini kita bisa melihat bagaimana lalu Yesus mengatakan, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di seorang pun di antara orang Israel." Nah, ini yang lucu. Padahal kita melihat bahwa Israel itu adalah anak perjanjian. Kalau kita baca di dalam sejarah perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, orang Israel adalah anak perjanjian karena iman Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya, bapak umat beriman. Tetapi yang dikatakan keturunannya sebagai keturunan seorang bapak umat beriman, malah dikatakan imannya tidak lebih besar daripada seorang perwira Romawi ini. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat menggelitik, menjadi sesuatu yang sangat membuat Yesus di dalam kemanusiaannya, namanya manusia, itu bisa terheran-heran. Bagaimana mungkin seorang perwira Romawi yang dikatakan sebagai bangsa-bangsa, kalau dalam konteks orang Yahudi disebut orang kafir,
punya iman yang jauh lebih hebat daripada mereka yang disebut sebagai anak-anak perjanjian. Ini yang lucu. Makanya kita membaca jangan melihat, oh cuma begini-begini, tidak. Kalau kita menelusuri lebih dalam, mengapa seperti itu? Umat Yahudi di masa itu adalah, kalau kita baca di dalam surat Paulus, orang Yahudi itu adalah bangsa yang selalu menuntut tanda. Jadi apa-apa harus ada tandanya. Oh, kalau Tuhan menjawab harus ada tanda ini. Kalau Tuhan menjawab harus ada tanda itu. Contoh dari zaman dulu hingga saat itu. Contoh paling mudah siapa? Kalau kita melihat Yeftah. Di dalam kitab Hakim-Hakim minta tanda ini dan itu. Sampai yang terakhir kali mengatakan kalau aku menang maka anak perempuanku akan kupersembahkan kepada Allah. Akhirnya walaupun di kemudian hari kata pengorbanan ini menjadi ada silang pendapat di antara satu sama lain. Apa maksudnya? Tetapi dapat kita lihat bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang selalu menuntut tanda dalam hal apapun juga. Dan sekalipun mereka diberikan tanda, mereka tetap tidak percaya. Itu adalah orang Yahudi. Makanya kalau kita melihat di dalam kisah Injil secara keseluruhan, bagaimana kita melihat polanya orang Yahudi itu tetap sama. Mereka selalu menuntut tanda, tanda, dan tanda. Sekalipun diberi tanda, tetap tidak percaya. Karena apa? Memang bangsa ini adalah bangsa yang dikatakan bangsa yang bebal dan tegar tangguh. Sementara perwira Italia tidak perlu melihat tanda dulu, hanya mengatakan, Tuhan ngomong sepatah saja, sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Nah, iman seperti ini yang Yesus harapkan. Iman seperti ini yang Yesus inginkan. Dan iman seperti ini justru yang ditemukan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau yang tidak dianggap Yahudi. Perempuan Sirofenisia yang mengatakan anjing pun makan remah-remah roti dari meja tuannya. Seorang perempuan Samaria yang dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi memiliki iman yang jauh lebih besar daripada anak-anak perjanjian ini. Makanya itu di dalam melihat apa yang terjadi di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana mengapa orang Yahudi bisa begitu. Karena hati mereka sudah gelap. Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang mereka. Berbicaralah, tetapi mereka tidak akan mengerti. Mereka akan melihat tetapi tidak akan tahu. Tetap buta matanya. Karena hati mereka yang jahat. Nah, sebagai seorang kita yang dipandang sebagai orang bukan Yahudi, yang mana di dalam kisah ini kita sudah mendapatkan suatu pada masa itu Yesus mengatakan suatu nubuatan. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham. Jadi ini tidak berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi yang adalah anak perjanjian, tetapi mereka malah tidak seperti bapaknya. Sementara kita yang sebenarnya bukan anak perjanjian, tetapi karena iman di dalam Kristus, kita bisa menerima warisan janji Abraham dan dipandang sama sebagai anak-anak perjanjian. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena batin manusia yang sudah diterangi. Sementara yang satu batinnya masih gelap. Masih gelap dan selalu gelap. Karena apa? Batin yang gelap itu tidak akan mau untuk menerima terang, supaya ia dapat terbuka matanya dan melihat segala sesuatu. Ada orang mengatakan, loh, kalau iman itu kan anugerah. Orang batinnya diterangi itu anugerah, betul. Tidak salah. Karena apa? Penerangan itu memang datangnya dari roh. Tetapi penerangan itu tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari manusia itu untuk mengerti bahwa dia ini harus diterangi. Batin manusia yang tidak diterangi tidak akan pernah membuahkan iman. Tetapi batin manusia yang diterangi, batin itu akan membuahkan iman. Dan membuahkan iman ini adalah karya Roh Kudus. Tetapi batin ini dapat dibuahi dan menumbuhkan iman, itu harus dikerjakan dengan suatu perjuangan, dengan kesadaran dari diri kita sebagai manusia dengan sadarnya.
Tidak ada satupun manusia yang dapat menerima pembaharuan batin dan melihat karya Allah yang begitu besar kalau dia sendiri tidak menyadari keberadaan dirinya. Ini yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Dia menyadari siapa dirinya karena dia tahu, karena dia adalah seorang hamba. Dia punya perwira yang ada di atasnya. Jadi dia tahu apa yang dimaksud dengan namanya ketaatan dan penundukan diri dan perendahan diri. Tetapi orang Yahudi merasa sebagai anak perjanjian, tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada kerendahan hati sama sekali, selalu meminta tanda dan tidak pernah terpuaskan sekalipun begitu banyak tanda diberikan kepada mereka. Bahkan mereka yang teriak-teriak pada hari Minggu, Hosana, Hosana anak Daud, pada hari Jumat mereka yang berteriak, salibkan dia. Nah, ini kan suatu hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana orang Yahudi yang hari Minggunya 4 hari sebelumnya teriak-teriak Hosana anak Daud, tiba-tiba 4 hari kemudian berteriak salibkan dia. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kalau bahasanya Yohanes Chrysostomos, ini orang gila. Bahasanya Basilius Agung, ini orang yang tidak lebih baik dari binatang. Jadi bapak-bapak gereja kadang ngomongnya agak-agak tajam, tapi untuk menunjukkan realita bagaimana orang yang tidak, hatinya itu, batinnya itu tidak dipenuhi dengan suatu bentuk perendahan diri atau ketaatan, ketundukan di hadapan Allah. Sedangkan perwira Romawi ini menunjukkan ketaatannya, dan dengan demikian dia memperoleh apa yang diharapkannya. Sementara itu orang Yahudi, sekalipun mereka melihat tanda, mereka tidak selalu mereka mengucap syukur, tidak selalu mereka bertobat, tidak selalu mereka mencari kembali siapa dia yang sudah menyembuhkan mereka. Nah, sikap-sikap yang tidak terpuji ini adalah cerminan dari batin yang jahat, batin yang dikuduskan, batin yang sudah dibersihkan. Di dalam hatinya akan selalu terpancar ucapan syukur atas segala berkat, atas segala kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa kita bukan anak perjanjian, tetapi karena iman. Dan mari kita meniru iman dari seorang perwira Romawi ini, yang juga bukan anak perjanjian, tetapi imannya dipandang jauh lebih mulia daripada bangsa Israel yang adalah anak-anak perjanjian. Jadi darah itu tidak menjamin seseorang itu layak di hadapan Allah. Sekalipun orang Kristen lahir dari orang tua Kristen atau kakeknya Kristen, neneknya Kristen, bahkan familinya mungkin seorang patriark pun, kalau hatinya tidak kudus, hatinya tidak berkenan, imannya tidak layak di hadapan Allah, dia pun dipandang sama dengan, kalau Basilius Agung mengatakan, yang lebih buruk daripada binatang tadi itu. Kalau Yohanes Chrysostomos mengatakan orang bodoh atau orang sakit jiwa. Jangan ada di antara kita yang jadi orang bodoh, orang sakit jiwa, atau orang yang lebih buruk daripada binatang yang tidak tahu berterima kasih atas kasih karunia yang Allah berikan, atas segala rahmat yang sudah Dia tunjukkan. Dan jangan di antara kita yang lebih buruk imannya daripada mereka yang disebut sebagai anak-anak perjanjian. Dengan demikian ketika kita nanti pada waktunya, kita dapat berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Dan kita dapat mempersembahkan kehidupan kita, dan kita dapat bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan biarlah segala pujian, segala hormat bagi Kristus Tuhan kita, yang bersama Sang Bapa dan Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.